Yo, welcome back to my channel Sukrilahi Pratama. Oke, pertama-tama aku mau bilang nih, makasih buat teman-teman yang udah ngerespon postingan aku di komunitas kemarin. Itu gila, kalian itu memberikan aku support, kalian memberikan aku kritikan, saran yang membangun untuk aku. Dan aku mau bilang makasih buat teman-teman yang selalu mampir ke channel ini semenjak aku bikin part 1 sama Vicky Naki. Serius, itu semenjak hari itu ya aku ngerasain kalian tuh berdampak besar dalam channel ini. Ya, aku itu, dan aku bilang terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Nah, jadi di video ini aku tuh bukan pengen reaction Vicky Naki atau Nadayana atau membahas hal-hal pribadi mereka, tapi aku pengen speak up di sini. Aku pengen cerita ataupun mengungkapkan isi hati aku, yang mana aku ngerasa hal-hal yang membuat hancur rasa chemistry yang kita rasakan dari perjalanan cinta Vicky Naki dan Dayana. Pertama, kita kenal Dayana dari video Vicky Naki part 1 ya, yang bareng Dayana. Di situ dia bilang kalau dia tuh pengen nikah sama Vicky Naki. Nah, dari hari itu kita langsung berbondong-bondong mencari Instagram Dayana. Kita mencari tahu tentang segala hal tentang Dayana, teman-teman. Mulai ada yang penyakit dia, segala macam dia, tentang kehidupan dia lah pokoknya. Terus dibuat part 2. Wih, lebih ngeri lagi. Hingga gimana ya? Kita tuh pengen banget nih Vicky Naki dan Dayana tuh bersatu gitu. Wih, gila. Dan kita tuh mengawal mereka, bukan mengawal sih. Aku lebih bilangnya ini kita mensupport mereka dari part 1. Nah, hingga kemarin tuh keluarlah part 3 dan 4. Wih, itu beneran kita kayak pengen nunggu-nunggu momen Vicky Naki dan Dayana tuh jumpa lalu bikin podcast atau mungkin bikin vlog bareng berdua gitu. Itu kerasa banget. Dan di setiap video yang dibuat Vicky Naki dengan Dayana, kita merasakan chemistry-nya. Kita ketawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri, atau kita tuh merasakan ya baper juga lah nengok video dia gitu. Padahal nggak ada gombalan-gombalan yang lebay dan alay yang dikeluarkan Vicky. Tapi kita ngerasain ada daya tarik di video itu. Nah, jadi kita pun membuat namanya pasukan Vicky Naki, pasukan Dayana, yang pastinya semuanya itu dibuat untuk mensupport Vicky Naki dan Dayana, ya kan? Cuman teman-teman, akhir-akhir ini gitu, aku ngerasa kok chemistry-nya udah mulai pudar ya. Kok kan bukan cuman chemistry yang pudar gitu. Bahkan pendukungnya pun sudah mulai kayak berselisih paham, berpendapat, bahkan di postingan aja, jadi konten aku, di postingan komunitas aku, itu banyak banget yang berpendapat A si ini B, si A si B. Jadi di video ini aku pengen lurusin lagi semuanya. Oke? Aku ngerasa chemistry ini sudah mulai hancur semenjak Dayana collab dengan Firdaus. Ya, karena ulah Firdaus yang mendahului Vicky Naki, maka di situ sudah mulai perselisihan. Yang kedua, adanya Ersya Ramadan kemarin. Nah, yang dia tuh juga bikin konten untuk menjatuhkan Vicky Naki dan Dayana. Serius, aku geram kali. Jadi sampai hari ini aku masih minta sama teman-teman buat take down channel itu, buat report channel itu. Setelah 2 masalah ini, timbul masalah baru teman-teman, dimana ada gitu salah seorang penonton atau fansnya Dayana membuat sebuah pertanyaan yang penuh dengan perdebatan gitu. Dia membahas agama. Halo, aku udah bahas di video aku nge-reaction Dayana yang ngomong agama itu, teman-teman. Kalau agama itu tidak perlu diperdebatkan. Mereka ini belum jumpa, belum pacaran, dan belum akan menikah karena masih muda, perjalanan masih panjang. Kita masih bisa lihat Vicky Naki nantinya akan berusaha membawa Dayana ke arah Islam kah atau gimana kah? Kita nggak tahu loh. Atau mungkin mereka tidak berjodoh, kita nggak ada yang tahu. Jadi nikmatin aja alurnya, ikutin aja permainannya. Ini loh ceritanya. Yang penting kita terhibur dengan video mereka gitu. Jangan karena masalah agama itu. Ada yang kemarin bilang, aku unfollow lah, aku unsub lah channelnya Dayana. Janganlah, jangan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa agama itu dijadikan sebagai tempat untuk memperpecah belah? Hingga akhirnya adalah fans Dayana, ada fans Vicky Naki, ada yang setuju dengan hubungan mereka, ada yang nggak setuju. Akhirnya apa? Perdebatan kan. Kalian akhirnya berdebat di kolom komentar.
Padahal Vicky Naki dan Dayana, mereka masih santai-santai aja. Iya kan, teman-teman? Ayolah, yuk kita kembali support mereka. Kembali, seenggaknya itu ya. Vicky Naki kan pernah berjanji kalau dia itu bakalan ke Kazakhstan buat nemuin Dayana. Seenggaknya Vicky Naki jumpain Dayana dulu lah. Nah kan, kita tunggu aja momen itu. Jangan kita tuh berdebat. Yang terakhir teman-teman, yang video yang terakhir itu si temannya Junet juga. Dia bikin prank kata dia, dimana dia tuh meluk Dayana. Kemarin aku pengen bahas, cuman teman-teman bilang gak usah bang, itu buang-buang kuota dan segala macam. Iya, memang buang-buang kuota dan buang-buang waktu kita juga teman-teman ya. Tapi jujur aja itu bikin banyak fans dari Indonesia menyerbu akun Dayana. Wih, janganlah teman-teman, jangan diserbu akunnya. Jangan dihujat dia di kolom komentar itu. Di situ Dayana nggak salah gitu, serius. Yang salah itu ya teman Junet lah, dia datang tiba-tiba dia meluk, dia ngatakan cinta. Jangan akun Dayana yang diserang teman-teman. Kenapa? Kita tuh support Vicky Naki, Dayana. Kita tuh kan dari itu awalnya. Ini enggak, kok makin kesini gitu. Makin banyak konten kreator atau pembuat YouTuber lah gitu ya namanya. Yang membuat konten itu mencari view. Bang, kok kan mencari view juga? Iya, aku mencari view dari Vicky Naki. Aku sadari itu. Kalian datang ke channel ini, kalian tahu channel ini, itu kan dari aku membuat video reaction Vicky Naki, Dayana. Tapi teman-teman, kalian bisa lihat, konten aku tuh semuanya mensupport mereka. Gak ada thumbnail aku atau video aku tuh yang menjatuhkan Vicky Naki atau menjatuhkan Dayana. Tidak ada. Aku selalu mensupport mereka. Setiap aku tuh mereaction mereka, selalu mensupport, memberikan kepada teman-teman tuh tetap berpikir positif. Tetap berpikir positif. Aku bilang gitu kan. Jika ada yang mulai mengancam hubungan mereka, bilang, terus langsung report channelnya. Itu tandanya apa? Aku berkonten positif, aku mensupport mereka, hubungan mereka. Jadi bukan cuma sekedar mencari view, sekedar mencari subscriber, ya udah selesai. Enggak teman-teman. Kenapa? Karena aku dan Vicky itu berteman baik. Aku masih sering konten-konten sama dia, aku masih sering cerita-cerita juga sama dia, hampir tiap malam itu. Dan sebagai pendukung Dayana Vicky Naki, aku harapkan teman-teman lebih cerdas dalam memilih berita ataupun channel yang akan dibaca gitu. Kenapa? Ini bukan aku marah atau apa sama kalian, enggak ada. Ini terserah kalian gitu. Cuman aku mengasih saran aja. Saat ini banyak konten kreator yang menjatuhkan Vicky Naki atau Dayana atau kedua-duanya sekaligus agar mendapatkan view. Kalian datang ke mereka gitu. Entah itu kalian menghujat mereka, entah itu dia itu memberikan berita hoax yang nantinya akan menjadi sebuah perdebatan. Akhirnya kalian tuh mundur dari mensupport mereka berdua. Jadi kalau ada seandainya berita-berita terbaru yang kalian tahu, jika tidak dari sumber terpercaya, entah itu dari Vicky Nakinya atau orang-orang terdekatnya, Bapak Family gitu, atau mungkin dari channel ini, aku harap teman-teman jangan percaya terlebih dahulu. Oke? Nih ada yang komen gitu, nyesel lah kita tuh dukung Dayana, udah jadi selebgram dia, PHP-nya Vicky Naki. Nggak ada dia PHP. Dayana dan Vicky Naki itu berteman baik, mereka masih sering kontek-kontekan. Bahkan di live-nya Vicky Naki tadi malam, Vicky Naki itu bilang, dia itu sedih gitu nengok komentar kita atau teman-teman yang menghujat Dayana. Ayolah teman-teman, kita bersatu lagi, kita kerjasama lagi, kita support mereka lagi. Kita nikmatin aja alurnya. Kenapa? Masih jauh perjalanan teman-teman. Jangan termakan oleh berita hoax. Ya aku tahu sih, memang alur ceritanya tuh hancur ya karena yang 4 tadi tuh. Ada-adanya orang-orang yang ingin mencari view saja tanpa memikirkan efek dari video ataupun konten yang mereka perbuat gitu. Nah akhirnya ada perdebatan, ada perselisihan, ada yang berhenti mensupport. Yang rugi siapa? Yang rugi Vicky Naki dan Dayana. Yang menang siapa? Ya mereka. Mereka yang buat konten yang tidak jelas. Mereka yang buat konten hanya untuk mendapatkan view. Jadi di video ini aku tuh pengen bilang sama teman-teman, tolong kita tuh kerjasama lagi, kita semangat lagi, kita support mereka lagi. Pastikan jangan kasih kendor, jangan dengarkan hoax dari mana-mana pun, dan lebih pintar lagi dalam membaca ataupun mendengarkan informasi yang diberikan oleh YouTuber-YouTuber yang membuat konten seputar Vicky Naki dan Dayana. Oke? Tolong jangan ada perdebatan lagi. Kita di sini sama, kita sama-sama mensupport Vicky Naki, kita sama-sama suka dengan konten dia, kita baper dengan konten dia.
Jangan ada bilang PHP segala macam lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini dapat memberikan kalian informasi terbaik dan dapat membuat kalian tuh tidak mudah termakan hoax. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.